Ya, insyaallah sudah mulai alasan aja yang dimulai. Itu mohon ibu-ibu yang muda langsung naik ya. Langsung naik, yang sepuh-sepuh bisa di bawah. Terus kami mohon nanti selama kajian jangan main game ya. Yang bawa HP jangan main game atau main gadget lainnya. Usahakan khusyuk mendengarkan kajian pada sore hari ini. Semoga kita yang hadir di sini mendapat ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Mustafa Abu Yunus. Itu monggo Ustaz. Dari sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan sore yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, semangat kita semua untuk senantiasa beribadah dan menjalankan segala amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap
dan senantiasa berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segala ilmu yang bermanfaat yang mana bisa kita amalkan, yang amal tersebut akan menjadi amal kebajikan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita adalah senantiasa bersemangat untuk hal-hal yang bermanfaat. Siapakah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya ilmu yang bermanfaat? Adalah orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu. Maka dengan semangat menuntut ilmu itu adalah sebuah kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agamanya. Ini adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah sehingga dia terus bersemangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Berkaitan dengan tema kita, yakni mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Telah kita sebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innallaha yu'ti dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dunia kepada siapa yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Di antara mereka pendosa, maksiat maupun orang yang taat. Semua Allah kasih. Ini salah satu wujud dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jahat dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, kesehatan, harta. Demikian pula orang yang taat kepada Allah itu juga akan diberi rezeki, diberikan materi. Akan tetapi kaum muslimin yang wal muslimat rahimahumullah, la yu'ti imana, Allah tidak memberikan iman illa man yuhibbu, kecuali mereka siapa Pak? Yang Allah cintai. Salah satu di antara tanda Allah itu cinta kepada hambanya, Allah berikan kepadanya keimanan. Ini merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Kemudian yang kedua, selain keimanan dan agama, karena rizki Allah Subhanahu wa taala akan dibagi bagi mereka orang yang mukmin maupun yang kafir. Wal birru wal fajir. Demikian pula orang yang berbakti, orang yang berbuat kebajikan maupun orang yang berbuat dosa. Allah bagi semua. Al-imanu wa dinu, akan tetapi iman dan agama syariat la yuwaffiqullah, tidaklah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa ibadihil muhibbina, kecuali orang-orang yang Allah cintai semata. Al-mahabbatul haqiqatu, kecintaan yang hakiki yang sebenarnya adalah al-hidayatu li ta'ati. Allah berikan kepadanya taufik dan hidayah untuk melaksanakan ketaatan. Wal bu'du an ma'asi. Kemudian Allah jauhkan dia dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Allah jadikan ia cinta kepada agamanya, taat untuk menjalankan ibadah kepadanya, dan Allah jauhkan dia dari perbuatan maksiat. Baik yang nampak maupun yang tidak nampak.
yang nampak bisa dilihat oleh panca indera. Banyak kejahatan dan dosa bahkan maksiat yang bisa kita lihat. Apa itu, Pak? Cuci muka atau cuci mata? Cuci mata. Cuci mata itu nikmat gak, Pak? Nikmat. Dosa itu nikmat gak? Nikmat. Subhanallah. Banyak orang yang menganggap cuci mata itu adalah sebuah refreshing. Subhanallah. Yuk cuci mata ke kampus. Cuci mata itu ya ke masjid, Pak ya. Cuci mata baca Al-Quran. Subhanallah. Melihat yang bukan mahramnya, yang terlihat auratnya, itu nafsu. Yang namanya hawa nafsu akan mendorong kepada perbuatan maksiat. Yang namanya perbuatan maksiat itu nikmat bagi orang-orang yang tidak Allah cintai. Namun orang yang Allah cintai maka akan jauhkan dia dari perbuatan tersebut. Artinya dia akan beristighfar, astagfirullahaladzim. Kemudian ia berpaling dan tidak melanjutkan perbuatan itu. Itu yang nampak. Yang tidak nampak lebih dahsyat, lebih banyak. Apa itu, Pak? Ya, gambar-gambar yang berseliweran, video-video yang berseliweran. Ingat bahwasanya kita selalu diawasi oleh dua malaikat yang Allah utus, yang akan senantiasa mencatat apapun yang kita perbuat. Setelah scroll ini, ya lihat apa lagi, lihat apa lagi. Oh, malaikat mencatat, dan catatan malaikat itu tidak akan pernah bisa terhapus. Kalau di HP mungkin, Pak ya, clear chat selesai. Kalau enggak di flash HP ini bablas data ini, udah enggak ada yang ketahuan. Tapi di catatan malaikat hilang enggak, Pak? Di catatan malaikat hilang enggak? Enggak hilang. Dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Inilah makna cinta yang hakiki, kecintaan yang hakiki adalah al-hidayatu li ta'ati. Allah berikan kepadanya hidayah, petunjuk yang benar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Siapakah di antara orang-orang yang mereka terjatuh dalam kecintaan dunia? Siapakah mereka yang lebih mengutamakan kecintaan terhadap dunia? Siapa mereka, Pak? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, At-Taubah ayat yang ke berapa lupa saya. 24 kalau nggak salah. Pernah kita sebutkan. Di surat At-Taubah, inilah di antara tanda-tanda orang yang dia lebih mengutamakan cinta duniawi daripada ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu ila akhir." Katakanlah, in kana aba'ukum, seandainya sekiranya kalian lebih mengutamakan bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, dan harta-harta kalian, kemudian perniagaan kalian yang kalian itu khawatirkan akan kerugiannya, kemudian rumah-rumah kalian yang kalian senang singgah di sana, itu lebih dia cintai daripada Allah, daripada Rasulullah SAW, daripada jihad fisabilillah,
maka ingatlah Allah akan menimpakan hukuman kepadanya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Berarti apa, Pak? Ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika kita mendahulukan tadi satu, bapak-bapak kalian, dua, anak-anak kalian, tiga, saudara-saudara kalian, empat, istri-istri kalian kalau lebih dari satu. Kan ada yang lebih dari satu. Berikutnya, harta-harta yang kalian usahakan dari kerja siang malam, pagi sore, ya kumpulkan. Kemudian perniagaan bisnis yang ia jalankan lebih didahulukan daripada Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan apa? Ciri bahwasanya dia telah lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada agamanya. Kemudian di antara tanda-tanda seorang itu lebih condong kepada cinta dunia dibandingkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mudah cemas tatkala kehilangan darinya sesuatu yang berupa dunia. Dia lebih khawatir kehilangan duniawi daripada khawatir terhadap agamanya. Contohnya apa, Pak? Disebutkan dalam sebuah hadis, badiru bi a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal. Di akhir hadis disebutkan, yabi udinahu, dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Banyak contohnya, gara-gara makanan, gara-gara diajak kencan, nasihat orang tuanya, nasihat agamanya itu ditinggal cuma gara-gara diajak makan. Dolan sholat gara-gara pekerjaan ia berani meninggalkan kewajibannya, meninggalkan agama. Kalau dulu sering, Pak, na'udzubillahi min dzalik, di masyarakat banyak sekali yang model kalau enggak pacaran anak saya enggak laku. Gimana mau kenal kalau enggak pacaran? Padahal ini adalah perbuatan dosa terus-menerus. Gara-gara seperti ini dia melanggar agamanya. Kemudian yang kedua, ia jadikan ibadahnya untuk kepentingan ukhrawinya. Ini masih mending. Ia menjadikan ibadahnya untuk kepentingan duniawi. Contoh, saya tak sregep sholat duha supaya rezekinya, ya memang itu fadilahnya. Tapi kalau murni karena dia niatkan agar hartanya melimpah, maka ini akan jatuh dalam orang yang meremehkan cinta kepada Allah Subhanahu. Begitu rendahnya akhirat ditukar dengan perkara dunia. Rumah ini saya sholawati biar saya miliki, subhanallah. Begitu murahnya sholawat dibandingkan sholawat saja. Kita sholat duha niatnya karena perintah dari Rasulullah SAW untuk melaksanakan sunnah. Adapun Allah memberikan kelancaran rezeki, maka itu merupakan keutamaan, bonus. Kita berinfak, mengeluarkan harta kita. Janganlah kita berharap
melainkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah memberikan kelancaran, kemudahan rezeki, maka jadikan itu sebagai fadilah daripada kita. Tapi tujuan utamanya adalah karena Allah, bukan karena duniawi. Takutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita murni karena kepentingan duniawi, kecewa enggak Pak? Saya sudah sholat jedat-jedit, sholat apa Pak? Duha, sholat malam, infaknya, keluar hartanya sekian, sekian, sekian. Tapi ternyata rezekinya masih seret. Kira-kira kecewanya berat atau enggak? Berat. Karena apa Pak? Sudah salah. Namun ketika dia dibarengi dengan memang murni karena Allah, apapun yang terjadi, apapun takdir Allah, maka dia akan terima, akan bersabar. Dan ini lebih baik. Karena yang diharapkan adalah perkara akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah tabi'in. Jadi ada seorang tabi'in yang hidupnya itu pas-pasan, Pak. Buat makan saja kurang. Maka suatu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi istri dan anaknya kelaparan dan hanya tinggal sedikit cadangan makan yang untuk dimakan pada malam hari itu. Makanan hanya cukup untuk keluarganya, anaknya sudah kelaparan, istrinya kelaparan. Sang tabi'in tadi juga kelaparan. Maka tatkala sedang masak, kemudian hendak menyantap hidangan tersebut, baru mau makan ada yang dodok-dodok pintu. Seorang ibu yang fakir beserta dengan 2 anaknya yang sedang kelaparan. Maka sang tabi'in tadi meminta istrinya untuk membuka pintunya, akhirnya dibuka pintunya. Pak, saya belum makan, bagi rezekinya. Dikasih enggak Pak? Buat makan sendiri aja kurang, mosok dikasihkan orang lain. Dikasih enggak Pak? Dikasih, karena dia adalah orang-orang yang soleh pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka sang tabi'in tadi memerintahkan istrinya agar memberikan makanan tersebut kepada orang yang minta-minta tadi. Maka anaknya pun menangis kelaparan, istrinya juga kelaparan. Yang diminta siapa Pak setelah itu? Dia sang tabi'in keluar dari rumahnya kemana Pak? Ke tetangganya. Sang tabi'in keluar dari rumahnya, yang pertama kali dia singgahi adalah masjid. Dia mampir ke masjid. Kemudian sholat dengan sangat khusyuk dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan apa yang dia inginkan. Dia sebut, ya Allah saya lapar, saya ini. Kemudian disebutkan dalam kisah tersebut, tabi'in tersebut, kisah para tabi'in. Jadi di wilayah tersebut ada sang sultan, seorang raja yang dia sudah lama ingin memberikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan, tapi nggak nemu-nemu. Maka sang raja tadi berilzam, bertekad, pokoknya harta gandum dan lain sebagainya dia masukkan ke dalam tempat wadah, lalu ia pasang di kuda, ditaruh di atas kuda. Kemudian dia pasrah tawakal kepada Allah. Terserah engkau ya Allah, mau diarahkan kemana kuda ini, saya ikut. Maka kuda ini pun berjalan mendekati masjid sang tabi'in tadi yang sedang berdoa. Dan sang raja ini, sang sultan ini mendengar apa yang dipanjatkan oleh sang tabi'in tadi.
Lalu sang tabi'in tadi dihampiri oleh sang raja. Kemudian ia berkata kepadanya, saya ada sekian, 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 akan saya berikan kepada Anda yang lebih layak. Kemudian sang raja tadi mengatakan kepada sang tabi'in, kalau Anda butuh apa-apa, silahkan kontak saya. Tapi nggak pakai HP ya, karena belum ada HP. Pak. Zaman tabi'in belum ada kendaraan, belum ada HP. Lebih banyak tawakal kepada Allah Subhanahu. Kalau Anda butuh apa-apa, ada kesulitan apa, tinggal kontak saya atau ke tempat saya. Apa jawab sang tabi'in, Pak? Sang tabi'in menjawab, siapa Anda? Anda ini hamba Allah. Anda bukan siapa-siapa. Anda diutus ke sini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa peduli Anda terhadap? Artinya apa, Pak? Dia tidak menggantungkan. Kalau dia seandainya siap, pokoknya nek apa-apa, saya hubungi Anda. Maka sang tabi'in alangkah hati-hatiannya agar ia tidak bergantung kepada makhluk. Setiap kali keluhan, dia keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lah yang akan memberikan solusinya. Di antara keimanan sang tabi'in. Saya tidak membutuhkan Anda. Karena yang memberikan rizki, yang mengutus Anda adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Baik di zaman para tabi'in, sahabiat, dan hingga saat ini. Dengan cross check, ada orang di Saudi yang punya hajat 100 juta. Dia bingung nyari. Di YouTube ada itu. Ada syekh yang kaya raya yang dia bingung mau ngasih uang 100 juta ini karena anaknya sakit yang sedang dirawat di rumah sakit dan dia membutuhkan 100 juta. Dia merengek dari malam sampai pagi. Memohon dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Lalu Allah pertemukan sang tajir, seorang yang kaya tadi pada orang yang sangat membutuhkan. Maka ini sebuah contoh bagi kita. Kita jangan sampai menggantungkan atau menaruh harapan kepada manusia. Murni kita gantungkan, kita pasrahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika ia lebih mementingkan urusan duniawi, maka dia akan meremehkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang cinta dunia maka dia takut mati. Dia takut mati. Dia mudah gelisah. Dia mudah kecewa. Sedikit saja diuji, maka kecewaannya itu lebih besar. Ibarat panas setahun, hujan setahun, dibalas dengan panas satu hari. Panasnya sambatnya luar biasa. Nikmatnya begitu banyak ketika diuji dengan satu saja yang tidak sesuai dengan apa yang ia mau, sambatnya luar biasa. Suami istri juga gitu, Pak. Bapak kerja banting tulang gara-gara satu saja ada kesalahan, bapak ijan blas rono api subhanallah. Sebagaimana kita Allah berikan banyak nikmat dari sekian tahun dicoba dengan sakit gigi saja luar biasa. Nah ini, padahal sakit kita tahu ya Pak Bu,
Sakit itu adalah salah satu penggugur dosa. Bisa jadi dosa itu tidak bisa gugur kecuali dengan Allah menguji rasa sakit, rasa gelisah, rasa kecewa, keluh. Itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa lapar, haus itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita lakukan agar kita bisa fokus untuk bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala? Syaratnya cuma satu, belajar. Semangat dalam menuntut ilmu. Apa yang perlu dipelajari dalam sebuah buku, dalam kitab Nuqtatul Aqidah Ushulul Iman disebutkan bahwasanya yang perlu kita kuatkan agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tauhid. Kenapa belajar tauhid? Belajar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan asyrafu wa ajalluha. Ilmu tauhid itu adalah semulia-mulianya ilmu. Tauhid itu perkara yang sangat mulia, ilmu yang sangat tinggi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa aujabuha matlaban. Dan tuntutannya adalah sebuah kewajiban. Apapun amal Anda, amal kita sekalian, sholat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tanpa didasari dengan tauhid yang benar, maka amal tersebut amal yang tak ada manfaatnya. Kenapa? Tauhid itu yang pertama. Kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pengamalan daripada syahadat kita. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun amal kita tanpa didasari dengan tauhid, karena akan melahirkan keikhlasan, maka amal itu bisa jadi tidak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat waqadimna, dan kami hadapkan amal-amal anak Adam nanti di akhirat yang ia kerjakan, sholatnya, zakatnya, hajinya, umrohnya, haba'an mansura, sebagaimana debu yang berdebar. Kenapa, Pak? Karena tidak dasari dengan tauhid, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-ilmu billahi. Kenapa ilmu tauhid? Karena ilmu tauhid adalah ilmu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengenal asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huququhu ala ibadihi. Demikian pula bagaimana kita mengenal hak-hak Allah terhadap hambanya dan hak-hak hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di ilmu tauhid. Kemudian yang terakhir, miftahu ilallahi wasyara'i. Ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, adalah kunci untuk mengenal Allah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ilmu yang paling tinggi kedudukannya, ilmu yang paling penting itu apa, Pak? Tauhid. Bahkan di akhirat kelak, di alam kubur, inna awwala manazil akhirah. Sesungguhnya tempat persinggahan pertama kali yang akan dihuni anak Adam sebelum alam akhirat adalah al-qabr. Itu alam kubur. Tatkala kita sudah dimakamkan, sudah ditinggal para takziah, maka akan didatangi oleh dua malaikat yang akan bertanya kepadanya. 3 pertanyaan yang akan diajukan kepada sang mayit tadi. 3 pertanyaan tersebut, yang pertama apa? Man rabbuka? Man nabiyuka?
mati juga. Tiga-tiganya ini bukan hanya untuk dihafal. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Ketika di dunia ditanya bisa nggak Pak? Bisa hafal di luar kepala. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa agamamu? Islam agamaku. Hafal nggak Pak? Gampang nggak Pak? Ketika ditanya seperti itu di dunia. Gampang Pak. Semua bisa jawab. Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk dihafal. Tapi untuk diapa Pak? Dipelajari. Bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak pernah belajar? Bagaimana kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita nggak pernah belajar, nggak pernah baca Quran? Bagaimana kita mengenal Nabi kita sedangkan kita nggak tahu? Tapi kalau mengenal artis, mengenal fans sepak bola, oh luar biasa. Klub-klub sepak bola luar biasa. Padahal klub, artis, dan lain sebagainya, apakah ditanyakan di akhirat? Di alam kubur? Tidak. Yang ditanyakan 3 pertanyaan sebelum yang lainnya. Bagaimana kita mengenal Nabi kita sedangkan kita tidak pernah belajar tentang Nabi kita? Bagaimana kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW sedangkan tidak pernah belajar? Membaca sirah enggak? Ngaji enggak? Nonton YouTube sering. Yang ditonton bukan sirah tapi sirah. Subhanallah. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat dengan benar sedangkan kita tidak mengenal agama kita, Al-Qur'annya entah kemana, tidak tahu sampai sekarang dibaca atau tidak. Subhanallah. Kita sebenarnya agama Islam bukan sih Pak? Ngaji malas, ibadah aras-arasan. Subhanallah. Apa yang akan kita bawa nanti di alam kubur? Pada di alam kubur, persinggahan pertama yang didatangkan oleh malaikat. Dan kita akan ditanya 3 itu. Sedangkan amal kita, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di alam kubur akan menemani kita, enggak ada yang lain, Pak. Amal kita akan diwujudkan seperti fisik dalam bentuk fisik yang indah, yang bagus, yang cakep dan berbau wangi. Senang enggak, Pak? Enggak ada yang namanya di alam kubur kecuali amal kita. Maka yang pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari agama kita sehingga kita bisa kokoh dalam beragama, benar dalam beramal sesuai dengan syariat Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Jam 6. Oh 5:09. Masih ada 2 menit lumayan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan yang sudah kita bahas kemarin sekaligus menjawab apa yang telah disampaikan kepada kami. Kemudian kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan oleh Allah naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Orang yang saling mencintai karena Allah. Bagaimana mencintai karena Allah? Bukan karena jabatannya, bukan karena bisnisnya, tapi karena agamanya, karena akhlaknya, karena ketaatannya terhadap agamanya. Makanya malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, seorang yang hanya mengunjungi saudaranya di wilayah tertentu, di kota tertentu karena agamanya, saya cinta dia karena agamanya bagus. Maka orang yang seperti ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia cinta kepada Allah. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi generasi robbani, generasi yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ahbabtahu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba, maka dia akan menjadi pendengarannya, akan menjadi penglihatannya, akan menjadi tangannya, kakinya.
yang pendengarannya ya, disebutkan dalam sebuah bi yasma'u bi. Dia mendengarkan, kemudian melihat dengan penglihatan. Ini bahaya, Pak. Kalau nggak dijelaskan bahaya sekali. Bisa jadi dia mendengar karena aku melihat dia melihat, aku mendengar dia mendengar, aku berjalan dia berjalan, aku berbicara dia berbicara, sehingga ada yang menjadikan dalil ini manunggaling Gusti. Berarti kalau dia sudah tingkatannya hakikat kan cari syariat, makrifat, hakikat. Kalau sudah hakikat sudah menjadi satu ya. Sehingga dia menjadi pendengaran dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kan depan terakhir nih Pak. Insya Allah kita akan selesaikan pembahasan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sekalian. Allah taala alam bisawab, kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.